Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa seolah-olah peradaban besar hanya datang dari barat? Padahal di balik kabut sejarah yang sengaja dibuat kabur, Timur memiliki kisah yang luar biasa. Tentang ilmuwan yang menciptakan optik sebelum Newton, filsuf sebelum Socrates, hingga arsitek langit sebelum Kopernikus. Namun semua itu hilang. Kita akan menyusuri jejak yang hampir dilupakan. Ini adalah proyek Black History, tentang penghitaman sejarah Timur, penghapusan, penyimpangan, dan penguasaan narasi. Selamat datang di sejarah yang tidak mereka ingin kamu tahu. Tahun 48 sebelum Masehi, api membakar perpustakaan Alexandria, pusat ilmu dunia kuno. Ratusan ribu manuskrip dari Mesir, Babilonia, Persia, India, dan Tiongkok lenyap dalam semalam. Tapi ini bukan satu-satunya. Perpustakaan Nalanda di India, tempat ajaran Buddha dan sains berkembang, juga dibakar habis, sama seperti perpustakaan Timbuktu di Afrika Barat yang menyimpan ilmu astronomi dan kedokteran berbahasa Arab. Semua titik peradaban Timur dibakar dan dihapus. Apakah kebetulan? Dalam dokumen kolonial Eropa, kita bisa melihat narasi bahwa Timur adalah dunia mistik, tak beradab, menunggu peradaban dari Barat. Padahal mereka yang membakar justru menghapus sejarah yang sudah lebih dulu unggul. Pernah dengar nama Avicenna? Itu bukan nama asli. Nama aslinya adalah Ibnu Sina, ilmuwan Persia yang menulis Canon of Medicine, standar kedokteran dunia selama 600 tahun. Atau algoritmi, itu sebenarnya Al-Khwarizmi, Bapak Al-Jabar, dan Al-Hazen itu Ibnu Al-Haytham, penemu metode ilmiah dan teori optik. Kenapa nama mereka diubah? Karena ketika Eropa menerjemahkan naskah Arab Persia ke Latin, mereka menghapus akar asalnya. Nama-nama dilatinkan agar terasa Eropa, dan perlahan masyarakat Barat mengira bahwa semua itu adalah penemuan mereka. Bayangkan jika naskah asli yang berbahasa Arab, Persia, Sanskerta atau Tionghoa tetap diajarkan di dunia. Mungkin anak-anak sekolah akan belajar Ibnu Sina, bukan Hippocrates, atau Aryabhata, bukan Ptolemy. Pasca era penjelajahan, Eropa tak hanya menjajah tanah, mereka menjajah narasi sejarah. Melalui sistem pendidikan kolonial, sejarah ditulis ulang. Sultan Agung dipotret sebagai pengacau Batavia, bukan pemimpin Nusantara yang menolak hegemoni dagang asing. Mehmed II, penakluk Konstantinopel, digambarkan sebagai ancaman barbar, bukan pemimpin muda yang membawa era baru dalam dunia Islam dan Eropa. Konfusianisme dicap usang, padahal menjadi tulang punggung birokrasi dan moralitas di Asia Timur. Sejarah dunia ditulis dengan pena kolonial. Ilmu pengetahuan Arab dihapus, filsafat Tiongkok diasingkan, sistem astronomi Maya dan Hindu ditertawakan. Semuanya mengarah pada satu hal: Barat jadi pusat dunia, Timur jadi kaki sejarah. Sebuah proyek sistematis yang membentuk dunia modern. Sejarah bukan hanya fakta. Sejarah adalah alat kekuasaan. Dan sejarah yang kita tahu hari ini adalah versi yang menang. Siapa yang menentukan tokoh mana yang masuk buku? Siapa yang menyimpan naskah kuno di ruang bawah tanah museum-museum Eropa? Dan kenapa penemuan seperti baterai Baghdad, peta Piri Reis, hingga komputer Antikythera tidak pernah masuk kurikulum sekolah? Mungkin karena mereka akan membuka bahwa peradaban manusia bukan milik satu benua, melainkan cerita bersama yang telah dipilah-pilah oleh kepentingan. Kini, dunia perlahan bangkit. Peneliti independen mulai menggali ulang sejarah Timur. Platform digital mulai membuka akses ke manuskrip kuno. Kita mulai bicara lagi tentang Imhotep, Al-Farabi, Zhang Heng, dan Panini. Ini bukan soal membenci Barat. Ini tentang mengembalikan yang hilang. Sejarah bukan milik satu pihak. Ia adalah mosaik dan kita baru melihat sebagian kecilnya. Apa yang terjadi jika kamu hanya membaca satu sisi dari sebuah cerita? Kamu hanya akan tahu kebenaran yang setengah, dan kebenaran yang setengah adalah kebohongan penuh. Dunia punya dua wajah, Timur dan Barat, dan jika kita ingin mengenal manusia, kita harus mengenal keduanya. Kalau kamu merasa sejarah kita telah banyak yang dihapus, subscribe dan bagikan video ini. Mari kita gali kembali sejarah dunia yang mereka sembunyikan.